Selamat datang dan kami sampaikan terima kasih kepada Pak Adam yang sudah datang dan juga Bu Devlina Saragi yang sudah join dan juga adik-adik semuanya untuk menyempatkan diri menghadiri acara webinar kita hari ini. Ya, dalam acara webinar profesi-profesi sekarang dan masa depan yang tidak berpengaruh dalam era 4.0 ya. Seminar ini diadakan oleh Universitas Dharma Persada pada hari ini yang merupakan seminar ini membahas tentang Unsada secara global, terus juga nanti ada narasumber kita Pak Adam ya mengenai profesi-profesi sekarang dan masa depan yang tidak berpengaruh dalam era 4.0 dan juga pemberitahuan Get One Get 100. Oke, untuk mempersingkat waktu, ada Ibu Devlina Saragi untuk memberikan sambutan. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tentu saja salam sehat. Saya sampaikan kepada yang saya hormati Pak Adam selaku Kepala Jurusan dari Fakultas Teknik yang kali ini akan memberikan informasi lebih jauh tentang Fakultas Teknik itu secara detail dan secara global masalah Unsada. Adapun inti pertemuan ini adalah kita dikumpulkan dalam pertemuan webinar ini dalam rangka mengajak adik-adik semua yang sudah memperoleh NIM menjadi duta-duta Unsada, karena waktu kita tinggal 2 minggu lagi sebelum perkuliahan dimulai. Bagi adik-adik yang punya teman yang tadinya satu sekolah ataupun kenalan lainnya yang masih ragu untuk menentukan pilihan mau kuliah di mana, silakan memberikan informasi dan mengajak sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi kita nggak boleh sendiri saja, jadi kita harus ajak siapa saja yang akan bergabung kita ajak. Nah, bagi teman-teman yang belum memperoleh NIM, yang masih saat ini berstatus hanya sebagai pendaftar, belum mendaftar ulang, kami mohon agar segera mendaftar ulang dan menentukan pilihan dari 15 program studi yang ada, 4 fakultas di Unsada. Karena apa? Karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Kalian adalah calon-calon generasi muda yang akan memberikan inovasi dan nuansa baru di waktunya akan datang. Nah, kenapa kamu jadi duta Unsada? Karena kalian adalah bagian yang sudah dapat NIM ya, bagian dari Unsada yang bertanggung jawab atas keluarga besar kita Unsada. Nah, tentu saja di dalam mengajak teman, tetangga, sepupu, dan lain sebagainya itu, kita akan memberikan apresiasi kepada kalian. Nah, di akhir acara nanti akan disampaikan oleh Ibu Puji, berapa sih apresiasi apa yang kalian peroleh ketika kalian mengajak teman-teman yang akan kalian ikut sertakan masuk berkuliah di Universitas Dharma Persada. Dan tentu saja yang utama adalah menentukan pilihan supaya tidak galau lagi, menentukan pilihan nih yang masih ragu-ragu, segera menentukan, apalagi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di benak kalian, saya mau pilih program studi apa ya, masih agak ragu-ragu, atau ada kendala di dalam ekonomi, nah bisa kita bersharing atau menyelesaikan permasalahan kalian dengan menghubungi kami. Misalnya saja saat ini kan ekonomi kalian tuh masih semua kita mengalaminya dari masa pandemi ini, kalian bisa berkomunikasikan kepada kami, Bu, saya itu sebenarnya pengen banget tapi orang tua saya bla 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 segala macam. Nah, nanti kita bisa memberikan solusi. Bukan begitu ya Pak Adam ya? Nah, kali ini secara khusus Pak Adam akan memberikan informasi mengenai Unsada, dan kesempatan ini jangan kalian ada yang live sebelum waktunya karena kalian akan begitu memperoleh informasi yang sangat penting yang selama ini belum kita ketahui. Untuk mempersingkat waktu, Pak Adam yang sudah siap untuk menemani kita 1 jam ke depan, ini sangat memberikan nuansa baru. Silakan Pak Adam, sebelumnya saya kembalikan Pak ke Puji. Terima kasih Bu Puji.
Iya. Ya, terima kasih Bu Devlina sudah memberikan sambutan untuk acara kita kali ini. Nah, ini sudah ada Pak Adam nih. Pak Adam ini S2-nya ilmu komputer ya, S1-nya juga ya Pak ya, dan dari UGM. Wow nih Pak Adam nih. Dan Pak Adam dan Pak Adam sebelumnya pernah bekerja di PT Tirta Investama ya Pak ya, sebagai maintenance planner ya, dan juga telecommunication engineer ya di Indosat ya Pak ya, benar ya Pak ya? Iya, Sebelum Mbak dia Puji, ya. sekarang aktif di Unsada, mungkin ada juga konsultan atau apa ya pekerjaan yang lainnya. Bapak mungkin bisa menceritakan kepada kita semua nih Pak, ke adik-adik semuanya ya, bagaimana sih melalui proses-proses semuanya, bagaimana sih kuliah yang asik di Unsada, kuliah yang terus berkarya gitu gimana Pak? Silakan Pak Adam, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Puji dan Ibu Lina. Ya, Semoga suara saya kedengeran ya. kedengeran kok Pak. Ya, baik, saya akan men-share materi seperti yang diinformasikan Ibu Lina dan Mbak Puji. Mana nih share-nya nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Arif Budiman. Saya dosen di jurusan Teknologi Informasi. Sekarang juga diamanai untuk menjadi ketua program studi di Teknologi Informasi. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin memberikan suatu sedikit presentasi mengenai kuliah di Universitas Dharma Persada. Ya, mungkin adik-adik ini juga ini ya sudah tahu banyak mengenai Unsada dari berita maupun dari internet dan sebagainya. Gitu. Jadi sejarah singkat Unsada ini didirikan pada 6 Juli 1986 oleh putra-putri Indonesia yang telah belajar di Jepang, dan kemudian mereka membuat suatu perhimpunan yang disebut Persada, ya, perhimpunan alumni dari Jepang. Gitu. Nah, karena banyak yang alumni dari Jepang, maka salah satu cirinya adalah semangat yang dijiwai oleh semangat dari Jepang, ya, yaitu semangat kerja keras, ya, semangat Bushido, ya, pantang menyerah, ya, seperti itu. Dan nanti akan kami ceritakan kerjasama-kerjasama mengenai hal tersebut dengan perguruan tinggi di Jepang. Di Unsada ada 5 fakultas, yaitu ada Bahasa dan Budaya, Fakultas Bahasa dan Budaya, kemudian Ekonomi, kemudian Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Kelautan, dan ada program Pascasarjana, ya, yaitu S2, ya, energi terbarukan, gitu. Nah, ini pada saat Pascasarjana energi terbarukan ini didirikan, ini baru salah satu pionir ya dalam pendidikan pascasarjana untuk bidang energi terbarukan. Gitu. Kemudian untuk Fakultas Bahasa dan Budaya, nah di sini terdiri dari jurusan Bahasa dan Budaya Jepang, ya, kemudian Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, kemudian Bahasa Inggris dan serta Bahasa Jepang untuk D3. Nah, ini salah satu ini ya, biasanya kalau kita mendengar kata Unsada ini biasanya langsung Jepang ya gitu ya. Ya memang di awal berdirinya kampus ini memang jurusan ini yang pertama kali ada ya. Nah, sastra Jepang waktu itu namanya baru sastra Jepang gitu. Nah, tapi sudah terkenal ya, sehingga ketika kita mendengar istilah Universitas Dharma Persada atau Unsada, pasti mindset di benak kita adalah oh ini bahasa Jepang ya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ya awal berdirinya bernama Sastra Jepang. Nah, kemudian pada 20 Mei
tahun 2020 berganti nama menjadi Bahasa dan Kebudayaan Jepang gitu. Sama dengan jurusan Teknik Informatika pada bulan Mei 2020 juga berubah dari Teknik Informatika menjadi Teknologi Informasi. Kemudian kurikulumnya juga sudah mengakomodasi Merdeka Belajar ya. Jadi memang sudah sejak lama Unsada ini sudah mengakomodasi hal-hal yang sifatnya Merdeka Belajar, meskipun saat itu istilah Merdeka Belajar belum ada. Contohnya adalah magang BUMN. Nah ini kalau nggak salah itu tahun 2017 ya Bu Lina ya, magang BUMN itu kerjasama antara Unsada dengan forum HRD, ya sehingga mahasiswa yang terpilih itu dikirim, bukan dikirim ya, yang terseleksi, yang lolos seleksi bisa ikut magang BUMN. Nah, magang BUMN ini keuntungannya sangat banyak ya. Nah, misalnya kalau di bidang akuntansi ya dia langsung diterjunkan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang bidang akuntansi misalnya ya. Atau misalnya di bidang komputer, sistem informasi atau teknologi informasi, nah, maka dia magangnya ditempatkan di bagian-bagian yang berkaitan dengan komputer. Baik, ini kita memperkenalkan program studi sambil menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan itu ya, meskipun supaya tidak terlalu monoton gitu ya. Ya, kemudian beasiswa, ya meskipun ini slide ini munculnya di program studi Bahasa dan Budaya Jepang, tapi secara umum beasiswa di seluruh prodi bisa diperoleh dengan ini ya, Yamaoka misalnya. Misalnya beasiswa Yamaoka. Beasiswa Yamaoka ini merupakan beasiswa yang kerjasama antara Unsada dengan perusahaan PT Yanmar ya dari Jepang. Jadi setiap tahun, hampir tiap tahun mereka memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi. Dan untuk tahun ini kalau tidak salah ini Denny ya yang memperoleh beasiswa Yamaoka dari jurusan Teknologi Informasi. Ya. Yang tahun-tahun sebelumnya juga dari prodi yang lain juga ya. Artinya apa? Artinya beasiswa ini sebetulnya untuk semua mahasiswa ya, yang terseleksi. Kemudian ada beasiswa Resona Perdania, kemudian ada beasiswa Mobukaso ya, Morito Hiroshima. Ya, kemudian di prodi sastra, kok masih nama lamanya masih kesebut ya. Sekarang budaya dan bahasa ya, bahasa dan budaya Jepang ya. Kenapa kok perlu ada perubahan nama? Karena kita belajar di prodi ini tidak hanya mengajarkan mengenai bahasa saja ya, bahasa Jepang saja, tapi juga budayanya, ya, literaturnya, ya. Bagaimana sih semangatnya orang Jepang ya, kemudian budayanya bagaimana dan sebagainya. Sehingga lingkupnya lebih luas, tidak semata-mata bahasa. Kalau bahasa saja mungkin Anda bisa belajar dari kursus atau mungkin melihat dari YouTube, tapi di Unsada Anda juga belajar mengenai budaya. Kemudian ya tenaga pengajarnya hampir semuanya dosen di Unsada adalah tenaga pengajar yang profesional, dalam artian sudah diakui oleh Dikti ya, kalau di istilah kami namanya tersertifikasi ya, dosen yang bersertifikat ya, seperti itu. Kemudian berdasarkan tracer studi, ya, tracer studi ini biasanya kampus melakukan suatu kuesioner kepada alumni untuk ditanyakan kepada alumni sudah bekerja di mana saja ya, berapa lama dapat pekerjaannya dan sebagainya. Nah, ini lulusannya ini berdasarkan tracer studi, ada yang bekerja sebagai penerjemah ya, instruktur bahasa ya. Ada juga yang melanjutkan pendidikan ke Jepang ya. Apalagi sekarang era RI 4 ya. Apa itu RI 4? Revolusi Industri 4.0 ya.
hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi ini terbuka sangat lebar. Yang alumni bahasa dan budaya Jepang ini tidak melulu jadi penerjemah ya, tapi dia juga bisa menjadi suatu jurnalis ya, kemudian bisa membuka kelas di YouTube misalnya ya, menjadi pendidik dan sebagainya. Kemudian kegiatan juga banyak ya, program kegiatan mahasiswanya. Di sini ada Kaiwa Club, ada Asobu Club, macam-macam. Saya kira banyak sekali ya. Kalau diceritakan di sini ya mungkin waktunya tidak cukup ya. Kemudian D3, mata kuliah kemahiran berbahasa Jepang dan pengenalan budaya. Ini tidak kalah seru juga ya, mengenai program beasiswanya juga seperti itu. Kemudian ada dosen natifnya juga ya di Unsada ya. Saya lupa dulu ibu yang sepuh itu namanya siapa, Bu Lina, yang beliau itu apa, natif ya, dari Jepang asli gitu. Bu Hide, Pak. Ya, ya. Bu Hide, Bu Sumiko ya. Kemudian kegiatan kemahasiswaan. Ya, ini ada praktek guiding ke Bandung, kemudian ada kunjungan industri ya, kemudian pembelajaran daring dengan dosen natif dari Kyushu Jepang ya. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain seperti Genesis ya. Genesis itu pertukaran mahasiswa dari Indonesia ke Jepang selama beberapa hari atau beberapa minggu begitu. Mereka di Jepang belajar mengenai sesuatu hal ya. Dan itu rutin ya, rutin dilakukan, tetapi sejak pandemi kemarin karena alasan pandemi ya, jadi sempat berhenti. Tapi sebelumnya di Unsada sangat rutin. Kemudian bahasa Inggris. Nah, bahasa dan kebudayaan Inggris. Nah, ini sama ya, tidak hanya belajar mengenai berbahasa Inggris saja, tapi juga belajar budayanya ya. Terakreditasi BAN PT B dan menuju baik sekali. Kemudian dosennya handal dan profesional. Jadi kalau adik-adik yang senang dengan mempelajari bahasa ya, terutama bahasa Inggris, bisa masuk ke jurusan bahasa dan budaya Inggris gitu. Profil lulusannya, nah alumninya kira-kira bekerja di mana gitu ya. Bisa di media massa, jurnalistik ya, karena kemampuan bahasa ini sangat penting ya sekarang ya. Sangat penting ya. Apalagi di Unsada di sini karena mengingat pentingnya bahasa ya, sehingga sejak tahun 2011 memprogramkan yang namanya trilingual. Nah, trilingual ini setiap mahasiswa di Unsada harus bisa berbahasa Indonesia ya, pasti ya, tapi kan yang baik dan benar ya. Kemudian berbahasa Inggris dan berbahasa Jepang. Nah, maka kalau Anda kuliah di Unsada selama 2 semester belajar mengenai bahasa Jepang dan bahasa Inggris dan tentunya bahasa Indonesia gitu. Saya kira kok hanya Unsada yang punya program bahasa Jepang ya, yang wajib ya, maksudnya diwajibkan kepada semua mahasiswanya. Kemudian bahasa dan kebudayaan Tiongkok. Nah, di sini keunggulannya ada pengajar bahasa dan budaya Mandarin, salah satunya dosen native speaker dari Mandarin ya. Kemudian ada beasiswa juga untuk S1 yang melanjutkan ke S2. Nah, Fakultas Ekonomi. Nah, ini kalau Anda yang suka menghitung uang ya, atau misalnya mengelola sesuatu, bisa mendaftar di jurusan manajemen dan akuntansi ya. Apa itu kira-kira alumni atau lulusan dari akuntan nantinya ya, akuntansi ya, bisa jadi akuntan publik ya, manajer akuntansi, kemudian account officer, financial analyst, internal auditor, asisten controller ya, seperti itu ya. Atau misalnya audit forensik ya, sekarang
hal-hal yang berkaitan dengan forensik tidak hanya yang sifatnya kriminal ya, tetapi keuangan pun juga bisa diaudit ya, diaudit secara mendalam, sehingga ada istilah atau profesi baru yang namanya audit forensik. Pegawai bank ya, product manager, event planner, market researchers ya, pegawai asuransi dan lainnya ya. Kemudian untuk pasca sarjana S2 Teknik Energi Terbarukan. Nah, apa itu energi terbarukan? Nah, energi terbarukan ini energi dari panas bumi ya. Kemudian energi bayu atau angin ya. Angin, kemudian ada energi matahari ya, yang sumbernya dari energi dari matahari atau mungkin bahkan dari gelombang laut ya. Jadi sesuatu yang bergerak kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu energi. Nah, ini di sini kalau misalnya adik-adik sudah lulus S1 bisa melanjutkan ke jurusan Teknik Energi Terbarukan bila ingin mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan energi. Nah, kemudian Fakultas Teknik. Nah, ini fakultas kebetulan saya dosen di sini, ada 5 jurusan ya. Ada teknik industri, ada teknik mesin, kemudian teknik elektro, sistem informasi, dan teknologi informasi. Nah, ini dalam rangka apa ini menghadapi industri 4.0? Wah, apa nih? Nah, kalau ditanya misalnya gimana nih? Adik-adik sebagai calon mahasiswa, ditanya adiknya, Kak, apa sih RI 4.0? Nah, adik-adik harus bisa jawab ini. Oh, RI 4.0 adalah revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi 4.0 itu adalah suatu tahapan perkembangan teknologi ya. Kalau RI1 dulu adalah dari hal-hal yang bersifat manual kemudian dimesinkan ya. Nah, RI1 itu atau revolusi industri yang pertama dimulai dari ditemukannya mesin uap ya. Nah, mesin uap oleh Pak James Watt waktu itu ya. Jadi proses produksi yang dilakukan oleh tenaga orang ya, tenaga hewan dan lain-lain ya, yang sifatnya belum mesin digantikan oleh mesin. Kemudian tahap kedua ya, RI revolusi industri tahap 2. Nah, ini ditemukannya elektronika ya, elektronik. Kemudian RI3 ya, ini ditemukannya komputer ya, hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang tadinya manual diolah dilaksanakan oleh komputer, ya, dikontrol oleh komputer. Nah, kemudian yang tahap 4 ini, RI 4.0, ini dilaksanakan oleh komputer dan saling berhubungan. Nah, saling berhubungan berarti ada aspek jaringan ya, jaringan komputer. Jadi komputer-komputer yang banyak tadi diberi suatu algoritma tertentu, dihubungkan dengan masing-masing komputer yang lain, dengan sensor dan sebagainya, sehingga dia bisa bekerja secara otomatis. Ya, seperti itu. Ya, ini kalau Anda ingin belajar mengenai teknologi, bisa masuk di Fakultas Teknik. Nah, mari kita lihat satu-satu ini. Nah, teknologi informasi. Tadi di sini nomor 5 ya, sekarang awal sendiri. Ya, ini dosennya ada 11 dosen. 3 dosen sedang S3, yang lain semuanya S2, ya minimal semua S2. Kemudian 3 dosen sedang melanjutkan S3. Nah, ini contoh ya, ini hanya sebagian kecil dari prestasi dari teknologi informasi. Ini Denny Sanjaya namanya, dia memperoleh beasiswa Panasonic tahun 2021. Gitu. Kemudian ini Yamaoka, yang tadi yang sempat kita singgung ya di awal tadi, Yamaoka. Ini tahun berapa ini? Kadafi Nur Aris, tahun 2018. Yang 2019 saya nggak tahu siapa yang menerima ya. Nah, Kadafi Nur Aris ini mahasiswa teknologi informasi. Ya, kemudian prestasinya apa saja ini? Nah, ya waktu itu
ada acara yang namanya Sakura Science Japan, ya. Ini diwakili oleh Lahar Notonegoro, ini mahasiswa lulus tahun 2019 akhir ya. Nah, ini kegiatannya tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, jadi Lahar ini ke Jepang ya untuk mempelajari berbagai teknologi yang berkaitan dengan komputer ya. Waktu itu dia bercerita teknologi untuk mendeteksi gempa ya. Kemudian prestasi yang lain adalah di tahun 2017 ini memperoleh apa ini PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Jadi Dikti itu setiap tahun mengeluarkan suatu program atau membuat suatu program yang namanya PKM, program kreativitas mahasiswa, dan ini diikuti oleh mahasiswa ya, boleh diikuti oleh semua mahasiswa berbagai jurusan. Kalau lebih bagus lagi lintas prodi ya. Nah, waktu itu teknologi informasi berjoin dengan sistem informasi, ya, membuat suatu aplikasi yang menggunakan augmented reality ya, gitu. Kemudian ada juga prestasi yang non akademik ya. Jadi adik-adik ini kalau suka olahraga atau berprestasi di bidang non akademik, nah silakan dikembangkan bakatnya di kampus ya. Ini contohnya sertifikatnya siapa ini? Kadafi. Nah, Kadafi ini dia menang Taekwondo Championship. Nah, ya tentu ini tidak hanya ini saja ya. Silakan dilihat di webnya jurusan Teknologi Informasi. Nanti di situ ada banyak mengenai informasi-informasi mengenai kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini yang di atas before ini waktu mereka baru masuk ya, setelah PKKMB. Yang before ini tahun 2015, yang bawah ini di tahun 2019-an ya. 2020 ya, karena ini siapa ini? Oh, Dinda ya. Dinda angkatan 2015, sekarang bekerja di Indosat. Kemudian ada Farhan juga angkatan 2015, jadi web developer di Smartsoft. Kemudian siapa ini? Nggak kelihatan. Ika ya. Oh, Ika. Ini juga sama angkatan 2015 bekerja sebagai back-end developer di PNM ya, anak perusahaan PNM. Nah, Dinda sama Ika ini termasuk yang ikut magang BUMN pertama ya. Nah, angkatan pertama magang BUMN. Nah, nanti kalau misalnya masih ingin jelas apa itu magang BUMN, nah bisa tanya lebih detail ya ke Mbak Puji atau ke bagian PNB yang lain ya, atau ke saya juga boleh, saya jelaskan nanti. Nah, ini profil dosennya. Nah, profil dosen dari Teknologi Informasi ada 11 dosen ya. Ada Pak Bagus, Pak Aji, Pak Suzuki, Pak Irianto, Bu Timor, Ibu Linda ya. Itu. Nah, kemudian kita menginjak ke teknik industri ya. Teknik industri ini memadukan ilmu mengenai teknologi ya, keteknikan dengan ilmu manajemen gitu ya. Jadi kalau Anda nanti di teknik industri, Anda di samping juga belajar keteknikan ya, juga belajar mengenai manajemen juga ya. Ada diajarkan mengenai manajemen. Nah, prospek kerjanya ada yang jadi industrial engineer ya, kemudian quality control, product manager, market research ya. Oh, sebentar. Nah, teknik industri ini banyak juga bekerja sama dengan perusahaan, contohnya adalah Toyota ya, bahkan memiliki lab otomasi ya. Ada PLC, kemudian ada robotik ya, ada robotik, Lego dan sebagainya. Jadi kalau adik-adik ingin belajar robot di Unsada ada 10 robot Lego ya, Lego. Jangan dilihat Legonya ya, tapi lihatlah cara kita memprogram robot tersebut supaya dia mematuhi
perintah-perintah kita gitu ya, seperti itu. Kalau Lego kan kayaknya, Lego paling mainan. Nah, ternyata dalamnya adalah komputer ya. Kalau Lego Mindstorm itu. Ya, kemudian teknik elektro. Teknik elektro bekerja sebagai sistem analis, ya, ahli robot, ya, perencana produk otomotif, kemudian juga ahli telekomunikasi karena memang peminatannya di bidang telekomunikasi ada, kemudian elektronika daya ya. Jadi ada 3 peminatan kalau tidak salah di elektro, yaitu sistem kontrol, kemudian telekomunikasi dan elektronika daya. Nah, sistem informasi. Nah, kalian sistem informasi ini bagaimana menganalisa dan mengolah informasi sehingga hasilnya bisa digunakan ya, digunakan untuk mengambil keputusan ya, seperti itu. Prospek kerjanya, saya kira cukup banyak ya. Ada application engineer, ada data science, konsultan, programmer, ya, R&D, research and development, technopreneur, ya, macam-macam. Kemudian teknik mesin. Teknik mesin ini menghasilkan lulusan yang mampu merancang secara manufaktur dengan perancangan produk alat bantu produksi, sistem produksi terotomasi. Nah, ini juga ada alat-alat yang dibantu dari Toyota Manufacturing, contohnya adalah mesin mobil ya. Kalau adik-adik ke Unsada ingin melihat labnya, silahkan dilihat. Di sana ada mesin mobil, kalau nggak salah dengar mobil Innova ya, kalau nggak salah. Jadi bisa dijalankan ya, tidak dijalankan di jalan tidak ya, tapi di ruangan ya. Artinya kita bisa mengetahui prinsip kerja dari mesin-mesin tersebut gitu. Kemudian ada lab PLC juga ya, PLC Programmable Logic Control dan robot. Ada juga pneumatik. Oh, ini pneumatik ya sebetulnya, bukan pneumatik, salah ketiknya. Kemudian juga dulu sering bekerjasama dengan universitas di Jepang untuk menyelenggarakan pelatihan CAD/CAM ya, artinya pelatihan ini apa itu mendesain menggunakan program CAD/CAM. Kemudian apalagi ini? Oh, Fakultas Teknologi Kelautan. Ada 2 jurusan ini. Ini juga salah satu ciri Unsada ya. Saya kira tidak banyak universitas di Indonesia ini yang memiliki bidang atau jurusan di bidang perkapalan ya. Yang setahu saya itu hanya ada di Unhas ya, kemudian ITS dan UI ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini Unsada juga ada ya, teknik sistem perkapalan dan teknik perkapalan. Kita bahas yang mana? Oh, teknik perkapalan. Ya, teknik perkapalan. Nah, teknik perkapalan ini belajar mengenai membuat kapal, ya, merancang kapal, ya. Bagaimana membuat suatu kapal yang bagus, ya, konstruksinya kuat, ya, kemudian efisien, seperti itu. Kemudian ada teknik sistem perkapalan. Ya, teknik sistem perkapalan ini berfokus kepada mengenai apa ini, desain sistemnya ya, misalnya sistem kelistrikan, sistem permesinan, kemudian ventilasi apa itu high-vac ya, high-vac di dalam kapal tersebut, macam-macam. Ya, lebih ke seperti itu ya. Karena kapal pun juga perlu desain ya, desain sistemnya ya, bagaimana sistem kontrolnya harus bekerja, kemudian kelistrikannya bagaimana ya, perpipaannya bagaimana, pipa-pipa yang diputar aliran air dan sebagainya seperti itu. Ya, kemudian kita kenalan dengan yang namanya UKM nih. Apa itu UKM? UKM singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa ya.
Nah, di sini ini merupakan kegiatan-kegiatan yang non akademik ya, yang mendukung bakat atau minat Anda di bidang kegiatan yang non akademik. Ya, misalnya kerohanian. Kalau kerohanian ya ada yang Islam bisa gabung di SKMI ya. Kalau Kristen Katolik di Oikum, di PO ya, PO ya. Kemudian ada Buddha, Hindu dan macam-macam. Kemudian untuk bela diri ada Kempo, Taekwondo, Karate, ya, Wushu, kemudian basket, bulu tangkis, ya. Dan kalau adik-adik punya prestasi di bidang itu, mungkin bisa diajukan sebagai salah satu bentuk untuk memperoleh beasiswa. Kemudian yang suka naik gunung, ya ada yang namanya Pandapa, ya KPA Pandapa. Unsada Musik Klub, Pers Mahasiswa, PES, ya Pers Mahasiswa, fotografi, teater, ya, paduan suara dan Menba, Resimen Mahasiswa, ya. Nah ini contoh sedikit mengenai dokumentasi mengenai UKM, ya. Ada klub di budaya dan bahasa Jepang yang tadi ini, ya meskipun tidak dalam bentuk UKM, tapi kadangkala di dalam prodi atau jurusan pun juga memiliki klub-klub belajar, ya. Kemudian beasiswa. Nah ini ada beasiswa unggul, ada prestasi non akademik. Nah ini yang barusan disinggung tadi ya. Jadi kalau adik-adik ada yang pinter juara karate, juara basket, juara sepak bola gitu, bisa diajukan untuk memperoleh beasiswa prestasi non akademik. Kemudian ada juga peningkatan prestasi akademik atau PPA, dan ada juga beasiswa hafiz Quran. Ya, siapa tahu ada yang hafiz Quran beberapa juz ya, 5 atau 10 juz. Nah, silakan dicoba diajukan. Kemudian bidik misi, pertukaran mahasiswa ke Jepang, PKL, dan Japan Foundation, ini untuk beasiswa ya. Saya kira beasiswa cukup banyak ya, ini yang Panasonic belum disebut ya, yang Yamaoka juga belum disebut di sini. Panasonic, Yamaoka. Ya, ini ada Genesis, ada Yamaoka, macam-macam. Kemudian kerjasama perusahaan dalam dan luar negeri, kerjasama dengan Panasonic ya, dalam bentuk pemberian beasiswa, kemudian kerjasama dengan PT Yanmar, pemberian beasiswa Yamaoka, kemudian kerjasama dengan perusahaan Resona, ya, pemberian beasiswa di jurusan Fakultas Ekonomi, kemudian untuk kerjasama dengan universitas lain, ini bisa adik-adik lihat di sini ya, ada Taikyo University, ada Hiroshima, ya, ada Toyo University dan macam-macam, banyak sekali. Belum lagi perusahaan dengan perusahaan BUMN ya, kerjasama dengan perusahaan BUMN dalam bentuk apa? Magang BUMN. Nah sekarang malah difasilitasi oleh Dikti, yaitu dalam bentuk Merdeka Belajar. Jadi kalau adik-adik ingin magang misalnya ya, kalau sudah diseleksi bisa magang di programnya MBKM ya, Merdeka Belajar ya. Dan itu memiliki nilainya ya, punya nilai SKS-nya gitu, diakui gitu maksud saya gitu. Nah, apa ini keunggulan Unsada? Dukungan dari pemerintah Jepang dan organisasi multinasional, kemudian program kunjungan profesor. Oh ya, poin 2 ini program kunjungan profesor. Ini dalam bentuk apa ya? Seminar ya, dalam bentuk seminar internasional ya, yang diisi oleh profesor-profesor dari luar negeri, nah, terutama dari Jepang. Dan Unsada sering mengadakan itu. Kemudian keunggulan yang lain adalah bebas uang gedung dan fasilitasnya lengkap. Nah, beasiswa melimpah, green environment. Nah, kalau adik-adik ke kampus, silakan belajar di bawah pohon itu ya, di dekat plaza itu pohonnya rindang ya, disediakan tempat untuk duduk ya. Tidak hanya apa itu
ngemper, apa itu istilahnya kalau duduk di bawah, enggak ya, tapi memang disediakan meja dan kursi ya, sehingga bisa nyaman untuk belajar maupun berdiskusi di bawah pohon situ. Nah, ini memang komitmen Unsada untuk menciptakan suatu lingkungan yang hijau ya, green environment. Nah, coba bayangkan Anda kalau sudah lama nggak melihat pohon kan rasanya ya jenuh ya, gersang gitu ya. Nah, rincian biaya ini saya kira bisa dijelaskan secara detail oleh Ibu Lina, atau mungkin bisa dibaca di sini ya. Tapi yang pasti di Unsada ini merupakan salah satu kampus yang secara pembiayaan terjangkau ya, terjangkau dengan kualitas yang cukup bagus ya, cukup baik. Nah, ini saya kira nggak usah dijelaskan ini petanya ini. Nah, ini gedungnya dari atas ada 5 gedung utama ya. Yang sebelah kanan ini gedung Fakultas Kelautan dan Teknik, yang kiri adalah Sastra dan Ekonomi. Ya, yang tengah itu adalah Rektorat. Nah, tetap nih saya harus memperkenalkan web Informatika Unsada ACID ya. Silakan kalau mau melihat informasi di Informatika Unsada ACID. Ya, saya kira itu Bu Lina, Mbak Puji. Demikian, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih Pak Adam untuk pencerahannya ya mengenai Unsada. Nah, sekarang adik-adik mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Menulis di chat boleh ya, kalau bertanya silakan. Langsung lebih baik. Ya, silakan adik-adik, mumpung ada Pak Adam nih. Bu Lina mungkin mau menambahkan tentang Get 100 itu, silakan Ibu. Ya, sambil diskusi ya kita. Sambil adik-adik kaula muda kita ini sedang ingin menanyakan sesuatu, sedang menulis atau berpikir, saya selingkan bahwa adik-adik yang akan mengajak serta teman, kolega, tetangga, sepupu dan sebagainya itu, kita akan memberikan apresiasi kepada kalian. Bagi yang sudah memperoleh NIM, tentu saja nanti kalian akan dilantik pada tanggal 24. Dengan dilantiknya kalian, berarti kalian adalah sudah masuk di keluarga besar Universitas Dharma Persada, yang notabene kalian adalah punya rasa tanggung jawab terhadap Unsada, dengan apa? Sebagai duta-duta Unsada. Nah, untuk yang dekat ini, kalian bisa sudah mengajak serta dalam waktu yang 2 minggu lagi sebelum masa pelantikan bisa kalian ajak. Nah, kalau yang belum masih tetap untuk yang akan datang. Jadi perkenalan kita saat ini adalah perkenalan adalah awal untuk selanjutnya, bukan yang awal dan terakhir, tapi kita tetap menyatu di dalam mempromosikan, membawa nama baik Unsada ini. Nah, yang untuk masih belum menentukan pilihan di mana akan yang sudah mendaftar tapi belum memperoleh nomor induk mahasiswa, belum daftar ulang, silakan jangan ragu-ragu lagi. Pastikan Anda memilih salah satu 15 program studi yang kami sediakan, dan jika ada persoalan atau yang harus didiskusikan ke kita, apakah itu mengenai waktu, pembiayaan terutama, silakan didiskusikan di Humas, kita akan memberikan solusi untuk itu. Secara ini adalah tanggung jawab kami ketika kalian ingin sekali masuk Unsada dan bergabung ke Universitas Dharma Persada. Silakan menghubungi Puji atau Humas yang sudah kami sampaikan di awal bahwa kalian adalah duta-duta Unsada tentunya. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Jangan lupa, dan sampai nanti pertemuan kita ini berakhir, kalian sudah punya suatu keputusan yang belum menentukan Unsada, silahkan dan jangan ragu-ragu. Dan yang sudah tahu,
silahkan langsung pasang beraksi gadgetnya dengan 2 jarinya untuk menghubungi teman-teman yang lainnya, ya adik-adik dan kaula muda yang harapan-harapan bangsa ini semuanya. Begitu saja Bu Puji. Ya, terima kasih Ibu Lina. Pencerahannya ya menarik sekali ya. Jadi adik-adik harus tetap semangat ya dalam belajar, dan juga kalau misalnya kalian sudah berhasil bisa mengajak teman-temannya, adik-adik kelas ya, mungkin saudara ya. Nanti juga kalian juga ada apresiasinya nih dari Bu Linda Humas ya. Tadi juga nanti akan disampaikan berapa sih apresiasinya gitu. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan Bu Lina dan Pak Adam. Saya bacakan ya. Mau tanya masalah beasiswa kita sebagai maba. Bisa mengambil beasiswanya kapan, Sensei? Ya, saya jawab sedikit. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Adam. Atau Pak Adam, silakan Pak Adam. Oh ya, baik. Ya. Nah, biasanya beasiswa ini apa? Semester yang paling muda minimal sudah semester 3 ya. Itu kecuali ya. Bidik misi ya. Kalau tidak salah bidik misi itu sudah sejak sekarang sudah diganti KIP, Pak. Oh, KIP ya. Iya. Ya, itu sejak semester 1 kalau KIP. Iya. 2.000 kali gitu. Ya. Kan ada gasnya. Jadi semester 3 ke atas ya Pak Adam ya. Iya. Mungkin bisa dilihat dari nilainya dan juga keaktifan dari mahasiswa itu sendiri ya. Iya, betul. Jadi kadangkala ada pemberi beasiswa yang mensyaratkan keaktifan kegiatan. Jadi tidak semata-mata IPK bagus saja ya. Ya IPK bagus itu ya baik ya. Tapi lebih baik lagi kalau ditambah dengan aktivitasnya, misalnya diikut UKM, ikut himpunan mahasiswa jurusan ya, ikut organisasi-organisasi yang ada di Unsada. Kenapa? Karena pentingnya organisasi selama Anda kuliah itu ketika Anda sudah lulus ya, terasa benar itu ya manfaatnya ya. Karena selama kita aktif di organisasi, kita secara tidak langsung itu belajar mengenai yang namanya soft skill ya, keterampilan untuk untuk berkomunikasi, keterampilan untuk berpresentasi ya, melatih kesabaran dan sebagainya ya. Nah, itu ada di organisasi. Kalau di dalam kelas kan ya yang Anda terima pelajaran dari dosen ya. Ya paling kalau Anda rame gitu diingetin sama dosen, jangan rame gitu. Tapi kalau sedang di organisasi kan itu akan dilatih secara mandiri oleh Anda sendiri ya. Misalnya Anda mengadakan suatu kegiatan seminar, yang lain santai-santai, Anda capek sendiri ya, sibuk mempersiapkan. Kenapa? Oh, karena ada rasa tanggung jawab. Nah, berarti secara sedikit demi sedikit itu memupuk suatu rasa tanggung jawab. Ya. Dan pada akhirnya akan muncul yang namanya sikap leadership atau kepemimpinan. Nah, itu nggak sadar ya. Kalau Anda latih sejak awal kuliah, kemudian begitu lulus, masuk ke dunia kerja, udah nggak kaget banget gitu ya. Ya kaget sih biasa ya. Gitu. Tapi cepat berinisiatif untuk melakukan sesuatu seperti itu. Ya, nah, itu Pak Davana ada mau angkat tangan tuh Pak Rainsen. Oh iya. Di mana kan, Davana? Raisennya di mana, nggak kelihatan Raisennya. Iya, silakan Davana ya. Silakan. Ya, mana? Yang Davana? Maaf Bu, saya nggak angkat tangan. Oke. Ya ada mau bertanya mungkin? Mancing aja nih Pak, kita mancing. Soalnya Davana diam-diam aja. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan Davana? Enggak Bu, Pak. Davana udah dapat NIM juga? Sudah Bu. Waktu Davana ambil di periode berapa ya? Periode bulan apa? Gelombang 4. Teman-temannya, yang udah di gelombang 4 yang belum, silakan Davana tanya-tanya ya. Iya, kenapa nih gitu yang belum dapet, kenapa belum tanya lagi, udah dapat NIM belum, udah daftar ulang belum, bisa begitu ya Davana ya? Iya Bu. Oke, ada yang lain? Ya ini ada lagi nih yang bertanya Bu. Ya untuk D3 Bahasa Inggris nanti ada pertukaran pelajar nggak ya Bu? Ada ya Bu ya, semuanya sama ya D3 ataupun S1 ya Bu Lina ya?
Ya, tapi gini, adik-adik, kan ini pandemik ya. Ada yang bilang gini, aduh pengen cepat kerja Bu, biar nanti dapat bisa membantu meringankan ekonomi keluarga, gitu. Masuk di D3-nya, karena D3 itu adalah siap kerja, gitu loh. Jadi jangan ragu-ragu, ini sebenarnya rahasia ya. Yang sudah ngambil S1 kayaknya, aduh kenapa nggak ambil D3 ya, gitu kan. Jadi karena itu secara di D3 itu apakah itu di bahasa budaya Inggris, bahasa budaya Tionghoa tidak ada D3-nya, Jepang itu langsung diaplikasikan dengan kita langsung prakteknya, seperti kalian bisa jadi apa namanya kalau di D3 itu belum bisa ngajar ya, kalau S1 bisa ngajar langsung, ngajarnya tentu di SMA, SMK sederajat, kalian bisa jadi minimal kalian tuh resepsionis yang di perusahaan-perusahaan bagus, kemudian bisa menjadi administrasi yang handal, begitu. Banyak lagi tadi udah disebutkan di awal dengan Pak Adam, lulusan D3 itu apa saja sih, tentu bisa bahasanya udah pasti gitu ya. Kalau di S1-nya kita akan lebih mempelajari lagi budayanya. Perbedaannya demikian. Jadi kita memperlakukan semua jurusan untuk memperoleh beasiswa. Gitu. Iya. Sudah mengerti ya yang bertanya ya tadi ya. Tadi yang bertanya. Nah, selanjutnya ada lagi nih Bu Lina. Untuk UKM bela diri, selain yang disebutkan tadi, memang tidak ada silat ya? Oh iya, silat itu memang semacam belum kita akomodir, karena apa? Itu kayaknya masih belum ada. Proses mungkin ya Bu Lina ya? Iya, proses juga. Tapi proses, kalau ya. pencak silat itu belum masuk kategori bela diri, karena itu mungkin masih ada budaya gitu ya Pak Adam ya, kalau yang pencak silat itu masih ada. Jadi kita belum akomodir untuk pencak silat. Kita baru ada Kempo, Taekwondo, Karate ya, Kendo, Wushu, tarung derajat ya. Tarung derajat. Mungkin nanti next-nya ya. Nah, itu juga beasiswanya tergantung sertifikat yang kalian peroleh, apakah itu setingkat DKI, setingkat nasional, internasional, itu ya. ada tingkatannya. Ya, betul. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, nih mumpung Pak Adam nih dari IT ya. Nah, nih Pak Adam nih, teknologi jagonya informasi. IT nih. Silakan bertanya tentang ya betul seputar IT. Karena kan sekarang ini sangat diperlukan sekali IT. Silakan adik-adik. Iya, cuma nambahi saja ya. Sekarang kan eranya RI4 ya. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan RI4. Apa itu RI4 ya? Ya begitulah. Ya, nanti juga tahu sendiri lama-lama kalau belajar ya. Tapi yang pasti di eranya RI4 ini semua mahasiswa ya, semua mahasiswa harus memiliki 3 literasi ya, yaitu literasi data, kemudian literasi teknologi dan literasi manusia. Nah, literasi data ini adalah kesadaran kita terhadap data ya. Kita harus ingat bahwa sekarang ini eranya adalah era data. Bahkan sekarang itu data itu disebut sebagai new oil ya. Pada zaman dulu itu yang berharga adalah minyak ya. Nah, sekarang ada minyak baru dalam tanda kutip ya, yang namanya data gitu ya. Seperti itu. Nah, itu sangat berharga. Nah, kenapa kok kita perlu mempelajari mengenai literasi data? Artinya literasi itu maksudnya adalah memahami bahwa mengenai pentingnya data. Ya, karena sekarang zamannya era digital ya, maka kita harus menjaga data-data kita ya. Jangan mudah diumbar untuk hal-hal yang tidak berkepentingan. Nah, itu literasi data. Kemudian ada literasi teknologi. Nah, ini literasi teknologi ini adalah kemampuan setiap orang atau semua mahasiswa ya, baik itu dari sastra, baik itu dari ekonomi, bahkan dari jurusan teknik, ini harus memiliki yang namanya literasi teknologi, pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Kenapa?
Karena mau nggak mau, kita ini bekerja dengan teknologi. Contohnya apa? Ya sekarang ini kita bertemu melalui teknologi ya, dimakcomblangi atau diperantarain sama Zoom ya. Nah, kalau tidak paham Zoom, gimana saya bisa bertemu dengan adik-adik di sini ya? Nah, ternyata adik-adik di sini sudah paham mengenai Zoom. Nah, kalau misalnya Zoom nggak ada, kira-kira digantikan apa? Ya, mungkin WhatsApp ya, mungkin ada Google Meet, ya mungkin ada Microsoft Teams dan macam-macam. Nah, ini literasi ini akan membantu kita untuk bekerja lebih mudah ya, bahkan belajar lebih mudah gitu. Dan ini ya suatu keniscayaan ya, harus ya mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau ya kita harus nyemplung di situ. Kemudian literasi manusia. Nah, literasi manusia ini bagaimana kita memiliki pemahaman terhadap manusia. Gampangannya adalah soft skill ya, keterampilan yang soft skill itu, kalau soft itu lunak, skill itu keterampilan ya. Ya memang tidak bisa diartikan keterampilan lunak, tapi maksudnya adalah keterampilan tersebut ada keterampilan komunikasi ya, keterampilan mencerna informasi, kemudian keterampilan untuk mendengarkan ya, nah seperti itu. Nah itu yang disebut literasi manusia. Dan kadangkala orang sukses itu nggak semata-mata karena dia pinter mengenai nilai-nilai di akademik ya, tapi bisa juga karena ini suruh ngisi KRS dulu dah. Tapi karena literasi manusia atau literasi pemahaman mengenai manusia tadi yang lebih baik ya, sehingga itu membuat kita lebih sukses seperti itu. Ya, itu tambahan dari saya ya. Jadi literasi itu yang keduanya harus disandingkan ya Pak ya? Iya betul. Harus disandingkan dulu. Nah adik-adik sekarang juga udah masuk literasi manusia. Bagaimana cara kita mendengarkan tadi penyampaian dari Pak Adam, kemudian bagaimana mencernanya, setelah itu baru nanti mengaplikasikannya setelah nanti masuk kuliah Pak. Gitu. Betul. Nah, ini akan semakin diasah ketika kita menjadi mahasiswa ya. Nah, mahasiswa itu akan melatih kemampuan kita untuk memiliki suatu yang namanya kompleksitas thinking ya, cara berpikir secara kompleks gitu. Jadi, misalnya Anda memperoleh masalah, variabelnya banyak, nah, nggak boleh langsung ngambek atau langsung marah-marah ya, langsung nyalain orang lain, nah, nggak boleh. Nah, harus dianalisa dulu nih, kenapa masalahnya, kemudian diproses bagaimana cara memecahkannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu dilatih selama proses pendidikan juga gitu. Betul Pak. Nah literasi teknologi ini Pak, zaman pandemik ini ibu-ibu yang gaptek jadi pinter, mau nggak mau. Nah, anak ikut Zoom. Jadi kita tanpa disadarin, ibu lagi ngapain? Lagi Zoom. Saya nggak ngerti. Zoom apa nggak tahu, yang penting lagi Zoom. Jadi gitu, jadi sudah mulai merubah dengan ada pandemi ini. Jadi segala sesuatunya ada keuntungannya, ada apa namanya manfaat yang kita peroleh. Jadi udah nggak ada lagi segaptek-gapteknya orang tua, sudah harus menemani. Oh gitu ya. Ternyata absensi dulu gitu, anak-anak pagi udah pakai seragam nongkrong di laptop ataupun di PC lainnya di handphone untuk absen, presensi dulu mereka, ya kan? Orang tuanya ikut menemanin, bahkan orang tua, oh begini ya, mama dulu nggak gini. Jadi ada, semuanya itu udah dirasakan saat ini. Iya, itu mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Dan sekarang sayanya, termasuk saya Pak, tadinya tuh nggak senang banget dengan phone banking ya. Bagaimana itu nanti aja langsung ATM. Tapi dengan adanya pandemi ini, mau nggak mau kita harus ada mobile bankingnya. Jadi cepat, harus mana bayar ini, beli itu, beli ini. Kan kita nggak berdagang, nggak keluar rumah selama pandemi. Jadi pesan harus bagaimana, pesan Grab, harus udah ada GoPay-nya segala macam. Jadi begitu deh, kita merasakan itu. Nah, adik-adik kalau yang mau masuk Unsada, ketemu dengan Pak Adam ini pasti asik banget karena akan mempelajari bagaimana teknologi informatika, bagaimana pengaplikasiannya. Jadi sangat jelas sekali dan kamu adalah salah satu yang beruntung masuk di Unsada karena akan menemukan dosen-dosen yang handal dan tentu saja bisa diajak berkomunikasi tentunya. Iya. Ada yang bertanya mungkin di chat itu, Puji?
Ya, coba saya baca lagi ya. Nah, ini. Ya, izin bertanya, Bu, untuk jurusan akuntansi Ya, pengisian sebelumnya KRS. ada itu Oh, sebelumnya. Oke. Duta-duta. 5.0 katanya dia ngomongnya itu. Oh, ini UKM tadi sudah dibaca ya yang tadi ini. Nah, ini Ya, apakah ini Indonesia bisa untuk jurusan. berevolusi ke industri 5.0 Pak, seperti Jepang, Pak Adam? Oh ya, baik. Industri 5. Ya, Dari tadi Muhammad Dafa ini. ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Revolusi industri 4.0 itu otomasi ya, otomasi suatu produk atau barang dengan komputer yang terkoneksi dengan sistem kontrol gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau yang revolusi industri 5.0 itu ditambahkan customize. Nah, customize itu apa ya? Lebih personal gitu ya. Kalau misalnya Anda beli laptop misalnya, laptopnya ya ada nama Anda gitu ya, terus gambarnya juga gambar apa itu penutup laptopnya itu foto Anda misalnya, itu di customize gitu. Artinya lebih personal. Saya kira kalau pertanyaannya apakah Indonesia bisa berevolusi ke industri 5.0 seperti Jepang, bisa banget ya. Bahkan sekarang pun sudah Anda rasakan. Contohnya apa? Ketika Anda beli makanan melalui aplikasi GoFood, apa yang muncul di situ? Lokasi terdekat, ya. Apakah lokasi terdekatnya Anda dengan misalnya lokasi terdekatnya Muhammad Dafa dengan lokasi terdekatnya saya sama restorannya kan berbeda. Ya, ini yang disebut personalisasi. Jadi sebetulnya kita sudah merasakan hanya kita nggak sadar, oh itu industri 5.0 gitu ya. Seperti itu. Itu contoh kecilnya. Dan kita sudah mengalami sebetulnya. Yaitu pertanyaan jawaban saya. Ya, jadi persiapan dari sekarang ya Pak ya, nanti untuk kuliahnya, mata kuliah pasti menjurus untuk perkembangan era IT ya Pak ya, teknologi Ya, ya Pak betul. ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk jurusan akuntansi pengisian KRS kira-kira tanggal berapa ya Bu? Nah, adik-adik kalau untuk pengisian KRS jadwalnya itu sudah di-share di Instagram Unsada ya, di medsos Unsada. Jadi kalian harus aktif membaca dan melihat Instagram Unsada. Oke, selanjutnya, apakah ada jaminan ketika lulus dari Unsada bisa bekerja di perusahaan yang bekerja sama dengan Unsada? Silakan Pak atau Ibu Devlina. Oh, Silakan, baik. Adam. Apakah ada jaminan ketika lulus? Apakah ada jaminan ketika lulus dari Unsada bisa bekerja di perusahaan yang bekerja sama dengan Unsada? Kalau dari pengalaman kami kemarin, ya mahasiswa kami yang magang BUMN, ya setelah lulus dipanggil untuk diminta bekerja di sana. Itu pengalaman kami. Tapi kalau mau menjawab apakah ada jaminan, saya nggak berani jamin ya, karena balik lagi ke anaknya ya, mau apa tidak seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman kemarin, mahasiswa yang magang di perusahaan tertentu, sebagian besar itu diminta lagi ya, dipanggil lagi ketika dia sudah lulus begitu. Itu jadi begitu proses magang BUMN selesai, kemudian kan melanjutkan kuliah lagi nih, ya kan, skripsi atau mengambil mata kuliah yang belum selesai gitu. Begitu lulus, dia melamar di situ, ya langsung. Karena kenapa? Karena sudah tahu performansnya ya selama dia magang 6 bulan di situ, gitu. Sehingga perusahaan itu percaya, gitu. Oh anak ini memang baik gitu ya, sudah kita uji selama 6 bulan di tempat perusahaan ini misal seperti itu. Gitu ya. Gitu Mbak Puji. Ya Pak, baik. Ya, jadi
ya semua sih kita pelajari di sini ya Pak ya di kampus, tapi adik-adik juga harus aktif, adik-adik juga harus Betul. ikut kegiatan ya, dan juga kalau misalnya ada info-info harus cepat tanggap juga gitu ya. Seperti itu ya mungkin ya Pak Adam ya. Betul, betul. Iya. Bu Linda mungkin ada tambahan lagi Bu? Mungkin adik-adik yang bertanya mengenai Duta Unsada boleh ditanyakan di sini, jadi nanti bisa menghubungi kita, atau ada pertanyaan masalah ingin solusi yang belum mendaftar, silakan. Boleh angkat tangan nggak siapa yang belum dapat NIM? Kita cek ya Pak Adam ya. Sudah Bu, sudah. Sudah semuanya? Yang belum? Sudah Bu. Yang belum? Kalau yang belum kurang tahu Bu. Yang belum ya. Ya, saya nanya yang belum ya. Baik. Yang akan disampaikan kembali, Pak Adam, ada apa lagi nih Pak? Kisi-kisinya, rahasia-rahasia yang di teknologi informatika ya Pak, yang akan Bapak sampaikan supaya adik-adik ini bisa juga Pak, karena kan mereka udah jadi duta nih Pak, jadi bisa menyampaikan juga kepada teman-temannya, pada adik kelasnya dari SMA asal mereka, tetangga, sepupu dan lainnya. Silakan Pak Adam, ada lagi? Yang penting belajar itu harus senang, ya. Apalagi belajar komputer. Ya. Saya kalau ngajarin mahasiswa saya, kalian ini belajar komputer, klik aja mouse-nya, jangan takut ya, jangan takut salah, hilang di layar, apa kayak keluar error dan sebagainya. Karena keberanian itu akan mempercepat Anda jadi pinter gitu ya, keberanian untuk mencoba. Yang pertama, yang kedua adalah harus tahan begadang ya, dan tahan duduk ya. Benar, beda Pak. Orang-orang IT beda sama. Jadi kalau Mas katakanlah program ya, bikin program itu bukan masalah pinternya kita apa enggaknya, tapi kuat-kuatan kita duduk sambil belajar gitu aja udah. Nanti lama-lama juga bisa sendiri, gitu ya. Iya Pak. Ya. Kalau desain itu masuk di mana Pak? Kan gini. Desain. Gini Pak, anak-anak ini kaula muda sekarang nih, misalnya dia mau pelajarin, tapi di komputernya lama ngapain Pak? Nonton. Jadi supaya mengalihkan nih Pak, supaya gimana sih kita supaya tertarik yang tadinya kita kurang tertarik gitu loh. Gimana supaya kita bisa memacu kita untuk tertarik gitu Pak. Sehingga ada orang bilang gini, aduh kalau gaptek banget nggak bisa gitu. Jadi kan supaya bisa gitu Pak. Yang penting supaya bisa, tapi apa nih tipsnya Pak? Nah, supaya bisa ya berani mencoba. Nanti lama-lama bisa sendiri. Nggak sadar kita, tahu-tahu aku juga bisa ya, gitu. Nanti dia akan kaget sendiri, kok ternyata saya bisa ya, gitu. Yang Pak, di jurusan Fakultas Teknologi Informatika ini ada dua jurusan ya Pak ya? Ya. Bedanya sistem informasi dengan teknologi itu apa sendiri Pak? Kan ada dua nih Pak. Pak. Baik. Kalau di sistem informasi, bobot pembelajarannya lebih banyak ke menganalisa dan mendesain sistem informasi ya. Jadi merancang bagaimana cara membuat sistem informasi yang bagus gitu ya. Kalau di teknologi informasi fokus pembelajarannya ke programming ya. Bagaimana kita membuat program gitu. Gampangnya begini, kalau kita analogikan dengan apa ya? Analogi yang paling pas itu ya. Misal kita ingin membuat program sistem informasi akademik gitu ya. Nah, adik-adik kan sudah mengisi KRS kan itu ya. Nah, yang menganalisa, kemudian yang mencari cara siapa penggunanya, kemudian basis datanya bagaimana, itu banyak di sistem informasi. Kemudian yang mengimplementasikan, yang membuat program, yang membuat basis datanya, kemudian membuat user interface-nya, membuat program supaya bisa diakses melalui handphone dan sebagainya. Nah, itu di teknologi informasi gitu, atau informatika gitu. Jadi lebih ke bobot pembelajarannya gitu. Jadi kalau adik-adik ingin belajar jadi programmer, ya masuknya ke informatika atau teknologi informasi. Tapi kalau supaya pinter merancang suatu
perangkat lunak ya atau sistem informasi tertentu ya bisa di jurusan sistem informasi gitu. Kalau desain itu Pak masuk gimana ini? Oh, desain. Kalau desain di beberapa kampus itu ini desainnya visual ya, kita yang umum ya. Itu masuknya biasanya di fakultas seni rupa ya. Karena masuk jadi DKV ya, desain komunikasi dan visual. Jadi itu merupakan ilmu yang menggunakan teknologi informasi atau menggunakan perangkat komputer untuk membuat suatu produk-produk yang sifatnya bersifat visual, komunikasi visual, entah itu iklan, entah itu untuk keperluan animasi dan sebagainya, seperti itu Bu. Tetapi bukan tidak mungkin mahasiswa di SI ataupun di teknologi informasi bisa menguasai itu, tapi ya itu tadi tidak di dalam kelas karena kurikulumnya kan nggak ada, pelajarannya nggak ada, tapi bisa belajar mandiri di rumah. Kenapa kok dia bisa belajar mandiri di rumah? Ya karena dia sudah punya bekal, berani mengklik-klik tadi ya. Nah, di kampus kan dipaksa untuk bikin program ya, bikin sesuatu gitu. Nah, dia sudah biasa mencoba sehingga di rumah ketika mungkin lagi bosen dengan programming, lebih ingin nyoba-nyoba Photoshop atau Blender, animasi dan sebagainya, dia bisa klik-klik sendiri gitu. Pak Adam nih, adik-adik misalnya nih mau masuk di Fakultas Teknologi Informasi ya. Kita asalnya tuh dari SMA yang IPA gitu Pak. Itu gimana Pak? Atau kita dari SMK yang nggak ada kaitannya dengan komputer, itu gimana Pak? Apakah sulit untuk join di situ? Dan bagaimana Pak mengantisipasinya gitu Pak? Iya, ya. Di jurusan TIF ya, kita nyebutnya teknologi informasi adalah TIF. Kita mulai dari awal ya. Nah, mulai dari nol ya. Nah, kita anggap semua nggak bisa gitu ya. Supaya persepsinya sama. Tetapi selama proses pelajaran kan banyak mata kuliah itu ya. Nah, yang dulu dari IPA harus ambil mata kuliah tersebut, yang dari IPS juga ambil mata kuliah tersebut. Dan memang harus diakui untuk di jurusan TIF muatan matematikanya itu juga ada gitu ya. Nah, sehingga yang dulunya dari IPS mungkin ya atau mungkin dari SMK yang semasa SMK dan SMK non matematik maksud saya ya, atau IPS tidak begitu familiar dengan matematika ya harus semangat belajarnya ya untuk bisa tahu. Kenapa? Karena pelajaran di TIF itu nanti matematika itu digunakan untuk di semester berikutnya. Contohnya di pelajaran di mata kuliah data mining ya. Kemudian di artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, itu sebetulnya di balik itu kan muatan matematikanya harus kuat gitu ya. Harus bisa gitu. Makanya kalau misalnya ada mata kuliah kalkulus atau aljabar linear atau misalnya statistik, mungkin di awal semester adik-adik akan bertanya, buat apa sih ya? Buat apa sih belajar kalkulus? Jam 2, jam 3 udah kelar. Sedangkan ini udah jam. Buat apa sih belajar aljabar linear? Nah, ini belum terasa. Nanti terasanya kalau sudah di semester berikutnya gitu. Jadi tetap harus belajar matematika. Gitu Bu Lina. Ya. Ya mungkin kalau sistem informasi itu seperti yang zaman sekarang ini Pak ya kan banyak aplikasi di handphone itu ya. Mungkin kayak seperti Shopee atau seperti yang lainnya itu bisa ya Pak ya dari sistem informasi ya. Kebanyakan banyak kan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini tuh Pak. Bisa Bu. Yang penting ada kemampuan untuk programmingnya bisa. Karena yang mendesain user interface-nya ya, tampilannya supaya enak dilihat, atau misalnya cocok untuk siapa penggunanya dan sebagainya, itu kan juga salah satu yang dipelajari di sistem informasi juga.
Jadi luas ya, Iya. sistem informasi dan teknologi informasi ya. Ya, adik-adik ada yang mau bertanya lagi nggak? Oh ya, oke, karena waktunya sudah sangat terbatas nih Bu Lina dan Pak Adam ya. Kami ulangi lagi nih untuk apresiasinya kalau kalian mengajak teman-teman, sahabat ya, saudara semuanya ini akan mendapatkan, satu orang ini mendapatkan 100.000 dan 2 orang 250.000. Kalau 3 orang dapat 400.000 dan 4 orang 700.000. Benar ya Bu Lina ya? Ya, betul. Tapi dengan syarat ketentuan bahwa yang diajak itu sampai memperoleh NIM ya, adik-adik ya. Oh ya, sampai memperoleh NIM ya adik-adik ya. Nah, Lumayan kan buat tabungan loh ini. iya, nanti semester depan kan bisa Iya, itu betul. membantu untuk BPP atau SKS. Gitu. Iya, ya, Tapi yang lebih penting adalah yang saat ini yang belum daftar ulang. Yang belum daftar ulang, adik-adik yang masih galau nih, silakan menentukan pilihannya, jangan ragu-ragu lagi karena perkuliahan kita akan dimulai pada tanggal 26 September dan sebelumnya kalian akan dilantik pada tanggal 24 September. Jadi teman-teman yang belum silakan menentukan pilihan dan yang kenal dengan teman yang belum silakan mengajak untuk mengingatkan mereka kembali. Demikian Bu Puji. Ya, baik, terima kasih Bu Lina. Karena waktunya juga sudah habis ya. Kita foto bersama dulu ya Bu Lina dan Pak Adam ya. Dan teman-teman semuanya nih, adik-adik silakan kameranya, kita foto bersama Dek. Dan bagi yang belum absen, silakan absen. Boleh saya nambahkan, ini ada yang terselip. Oh, boleh, silakan Pak Adam. Itu ada yang bertanya, Angga Raihan, izin bertanya Bu, cara ngasih bukti ajakannya gimana Bu? Nah, itu. Oh, bukti ajakannya gimana? Ya. Maksudnya ngasih gini. Bukti ajakannya gimana Bu? Kan kalian ini udah ngajak nih. Kemudian yang kamu ajak itu kamu laporkan Bu, datang ke Humas nih ke Ibu Puji, bilang Bu, saya ajak teman saya namanya ini, alamatnya ini. Nanti kita pantau dia mulai mendaftar kapan. Kalau hari ini misalnya masih ada 1 gelombang lagi yang harus diikuti ujian pada tanggal gelombang terakhir, nanti boleh dilihat di web, langsung aja lapor ke kita, ini Bu saya ngajak ini gitu. Jadi nanti kita catat nama kamu tentunya, nama yang kamu ajak, nah kita pantau sampai dia memperoleh NIM. Setelah itu baru kita memberikan apresiasi tentunya. Begitu. Jadi silakan ajak orangnya, langsung temuin kita, dikomunikasikan kita ya. Jangan lupa. Ya, seperti itu ya adik-adik ya yang bertanya Angga. Jadi ya, Angga ya. Mengerti ya. Paham ya Angga ya? Mana Angga nih? Saya. Baik ya. Ya. Itu paham ya, yang buat yang lainnya juga gampang kan? Iya. Gampang. Oke, yuk gampang foto bersama. Oke, yuk kita foto bersama. Kak Yuni siap Kak Yuni? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat Pak Adam, Bu Lina. Sampai ketemu duta-duta dan Persada. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Adam. Sampai ketemu ya, semangat ya. Semangat ya. Terima kasih Bu. Oke. Sayonara.